What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. And nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. So wonderful, wonderful. What a wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. So wonderful. You didn't want heaven without us. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence. Putting all your peace in me. Lord, I can feel revival. Breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me. Till I met somebody who told me how he made me. How he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar hari ini? Aduh, kalau luar biasanya lesu kayak gitu nggak luar biasa namanya. Sekali lagi saya tanya, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dulu. Ya, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang telah mati, bangkit pada hari ini, menebus dosa setiap kita. Amin. Kita percaya bahwa dalam penebusan dosa yang Tuhan berikan bagi kita semua, kita percaya bahwa kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau yang berkorban bagi kami Tuhan. Engkau yang sungguh baik, Engkau yang sungguh setia bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami dapat beribadah itu juga semua karena kebaikan Tuhan Bapa. Tuhan, pada hari ini kami bawa dengan sukacita hati kami untuk datang menyembah Tuhan. Untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang tidak sia-sia Bapa. Kami pasti pulang bisa membawa rema dalam kehidupan kami Bapa. Membawa sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang turut beracara di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian kami yang telah ditebus. Kita mau bertepuk tangan. Katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya
Engkau besar. Yes Tuhan. Berlari sampai tujuan. Kita mau dapatkan pemuda kekal. Yes, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami beri. Amin. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Amin. Biarlah mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yes. Kita mau terima kuasa Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kita mau angkat pujian. Pujian bagi-Mu. Yes Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti kaya. Kami mau nyatakan Kau besar dan hidup. Kau benar dan hidup. Amin. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan. Kita mau angkat tangan kita, katakan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Yes, kami terima Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kita lebih lagi muji nama Tuhan, katakan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Dia yang hidup, sebab Dia yang bangkit. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yes. Dia yang mati bagi kita. Amin. Dia yang bangkit untuk kita. Amin. Menebus segala dosa kita. Yo. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan. Allah keamaku. Amin. Kuasa mati kalahkan. Hidupku dipulihkan. Sebab namanya Allah kemenangan. Katakan Tuhan baik, sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Dia
Angkat jempolmu, katakan. Dia sungguh baik, Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. katakan dia sungguh. Dia sungguh Mana suara baik, semuanya? Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik. Lebih keras lagi, katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Yes. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Katakan, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Yes. Yeah. Pujian bagi nama Tuhan yang sungguh baik bagi kita semua. Amin. Kita katakan bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupmu. katakan bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatan, Kedahsyatannya. Amin. Kedahsyatannya. kedahsyatannya di hidup. Semuanya kita katakan imanku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Amin. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Yes. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, Kami mau bernyanyi dan bersorak. Yes. ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Na 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 na. Oh. Sama-sama katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya.
kedahsyatannya di hidup. Dengan iman percaya kita katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, amin. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, kami mau bernyanyi. Ku bersorak, kami bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Biar musik puji nama Tuhan. Sama-sama. Na 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 na. Wow. Ayo lebih kuat lagi katakan. Na 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 na. Wow. Sekali lagi katakan na 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 na. Na 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 na. Wow, imanku berkata, siapa? Tuhanku hebat, Yesusku, Dia yang berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Kita mau puji nama Dia. Ku memuji, yes. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, kami mau bernyanyi. Kami bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Yes. Kita yang umat menang dalam Tuhan, amin. Yes, kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap hidup kami mau selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Tiada yang lain Bapa. Ajar kami Tuhan setiap harinya lebih dekat padamu Tuhan. Mari kita katakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Dengan iman katakan, ku terhubung dengan-Mu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita berikan kemuliaan lebih lagi buat Tuhan. Yes, Tuhan.
Sebab kasih-Mu yang layakkan kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita mau lagi lebih sungguh datang pada Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Kami mau selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Dalam setiap hari kami mau berjalan bersama Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kaulah yang berdaulat
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, bawalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, bawalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, kuasamu yang mengubah hidup kami. Kami bangga, kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan yang sungguh telah bangkit dari kematian, yang menyatakan kemenangannya buat setiap kami. Sehingga kami orang-orang yang menaruh kepercayaan, menaruh harap kepada nama Yesus. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya kehadiran-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Menyambut kebangkitan-Mu dari kematian, dan kami percaya pagi ini Tuhan berikan kemenangan itu buat setiap kami. Ketika kami tinggalkan ruangan ini, berbeda di saat kami datang. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah beri kami kekuatan, kecakapan untuk menanggungnya. Bahkan ada jalan keluar buat setiap masalah dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami percaya Roh Kudus Kau bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dibentuk, yang mau dinasihati oleh firman-Mu. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Tuhan Yesus sudah bangkit. Yes, kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Jemaat Kata Rizo boleh katakan shalom. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Baik, saudaraku, Paskah tahun 2025 ini, saudaraku, Gereja Bethel Indonesia mengambil tema menang bersama Kristus. Ya, coba kita akan lihat dulu Alkitab kita, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 15 dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-21 dengan perikop kebangkitan kita. Saya akan bacakan dengan cepat supaya bisa lebih efektif. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudaraku, berita tentang salib menjadi sebuah hal yang sangat ironi karena bagi orang-orang Yahudi itu adalah sebuah kekalahan. Bicara salib adalah sebuah penghukuman, kejatuhan, kegagalan. Bahkan orang-orang Yunani menganggap bahwa salib itu adalah sebuah kebodohan kalau orang menaruh pengharapan kepada salib. Dan hari-hari ini saudaraku, saya sempat melihat di media sosial, ya, karena hari-hari ini saudaraku memang orang boleh bebas berkata-kata, boleh bebas berpendapat di media sosial saudaraku, ya. Ada satu pernyataan saudaraku bahwa inilah Kristen yang sesungguhnya. Dia menyatakan sebuah aliran yang disebut dengan Kristen progresif, ya. Lalu salah satu butir-butirnya saudaraku bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Ya, surga dan neraka itu bukan real. Ada surga, ada neraka begitu ya. Tetapi surga dan neraka itu ada di dalam kehidupan seseorang. Kalau orang itu bahagia maka dia menikmati surga. Tapi kalau orang itu sengsara, menderita hidupnya, tidak bahagia, itulah neraka gitu ya. Saya mau katakan hal yang sama seperti Paulus katakan saudaraku. Kalau saja Kristus tidak dibangkitkan, ya, kalau kamu nyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, maka tidak ada juga Kristus dibangkitkan. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka konsekuensinya sia-sialah kepercayaan kita. Orang-orang yang menaruh pengharapan bahwa melalui kebangkitannya kita beroleh kemenangan, keselamatan di dalamnya. Saudara bisa pahami tentang hal ini? Kalau saya mau katakan saudaraku, surga atau neraka tidak ada, maka konsekuensi logisnya saudaraku, maka sia-sialah kematian Kristus di atas kayu salib. Kenapa? Untuk apa dia mati tergantung dari kayu salib dengan segala penderitaannya. Kalau memang tidak ada kebinasaan kekal buat setiap manusia yang berdosa ini. Saya mau katakan saudaraku, ada begitu banyak orang yang menganggap salib itu sebagai sesuatu yang kejatuhan, sebagai sebuah kegagalan. Multimedia boleh lanjut. Ada sesuatu yang dikatakan bahwa itu adalah sebuah penghukuman dan kekalahan. Tetapi saudaraku, di dalam Kristus salib diubahkan menjadi sebuah kemenangan, menjadi sebuah pengharapan. Pasca mengingatkan kita akan kemenangan Kristus atas maut. Dan itu tentu saja saudaraku berdampak. Ya, ada berkaitan, berkorelasi erat dengan setiap kita. Orang-orang yang menaruh harap, percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Kristus dibangkitkan, maka ada sebuah dampak, ada konsekuensi logis yang nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu hari ini kita coba mau gali dan pelajari. Apa yang menjadi dampak kemenangan, kebangkitan dari Kristus, dari kematiannya. Apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan sebagai orang-orang percaya. Yang pertama saudaraku, yuk kita lihat coba kembali pada ayat 13 dan 14. Sekarang Bapak Ibu yang baca ya, bisa lihat handphone sucinya masing-masing.
1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14. 2, 3. Kalau maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudaraku, firman Tuhan, Paulus dengan tegas menyatakan jika tidak ada kebangkitan Kristus, maka sia-sialah pemberitaan Injil yang dia lakukan. Yang dia lakukan dalam perjuangan sampai berdarah-darah, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Dan sia-sialah juga kita semua, orang-orang yang menaruh kepercayaan, menaruh pengharapan kepada pemberitaan Injil itu. Namun, kebangkitan Kristus, saudaraku, adalah sebuah kebenaran yang memberikan kepada kita, apa saudaraku? Kemenangan. Dan ini menjadi satu konsekuensi logis yang akan kita peroleh. Apa itu? Bahwa pemberitaan tentang Injil, kepercayaan saya dan saudara tentang Injil kepada firman Tuhan tergenapi. Bisa dipahami saudaraku? Ini hal yang pertama saudaraku. Saya mau katakan ada sebuah dampak yang berimplikasi langsung, berdampak langsung dalam kehidupan setiap orang percaya. Apa itu? Firman Tuhan itu tergenapi. Yesus pernah berkata kepada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu, bongkar bait suci ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan mereka semua mulai mencela dan mulai mengata-ngata Yesus. Tahukah kamu bahwa Salomo membangun bait suci ini 40 tahun lamanya. Dan kamu katakan hanya 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus adalah bait suci tentang dirinya. Ya, Yesus katakan, bunuh aku, salibkan aku. Dalam 3 hari aku akan bangkit dari kematian. Dan firman itu saudaraku digenapi. Dan ini menjadi sebuah hal yang saya mau katakan saudaraku, menjadi sebuah keyakinan buat hidup kita. Kristus sudah bangkit, itu menyatakan penggenapan bahwa pemberitaan Injil dan kepercayaan kita kepada firman Tuhan, kepada berita Injil adalah sebuah kebenaran yang sudah tergenapi. Ya, oke, boleh lanjut multimedia. Saudaraku, kebangkitan Kristus bukan hanya menjadi isi Injil. Dengar baik-baik ya. Berita tentang kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah cerita tentang cerita Injil. Bukan cerita tentang berita firman. Melainkan saudaraku, kebangkitan Kristus itu memberikan kuasa bagi Injil, bagi kebenaran, kerajaan yang kita beritakan dan kita percayai. Jadi saudaraku, dasarnya adalah Kristus sudah bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, maka saudaraku sia-sialah semuanya. Enggak perlu lagi ada pemberitaan, enggak perlu lagi kita menaruh kepercayaan dan pengharapan. Tetapi justru karena Kristus bangkit dari antara orang mati, ini menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kuasa bagi Injil kerajaan sorga yang kita beritakan dan kita percayai. Ya, saudaraku, kita memberitakan dan mempercayai Tuhan yang hidup. Amin. Sekali lagi saudaraku, kita memberitakan dan mempercayai Tuhan yang hidup. Kita tidak menggantungkan kepada kepercayaan berita kepada seorang nabi atau seorang pemimpin agama yang sampai hari ini telah mati dan tidak pernah bangkit lagi. Dan memohon supaya didoakan, supaya bisa mendapatkan bagian sorga. Tidak. Saya mau katakan sekali lagi saudaraku, kita memberitakan dan mempercayai Tuhan yang hidup, yang menang atas maut. Tuhan yang dengan kemenangan itu menjamin penyertaannya kepada kita sampai kepada kekekalan. Dan ini hal yang saya mau tekankan pagi ini saudaraku. Ya,
Karena kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah penggenapan akan pemberitaan Injil dan kepercayaan kita kepada firman Tuhan, maka ini menjadi sebuah jaminan penyertaan Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Bukan saja dalam kehidupan sekarang ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes bahwa aku pergi ke sana. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali menjemput kamu. Dan aku akan membawa kamu ke tempatku. Sebab di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Satu jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dunia ini. Tuhan berkata, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tapi sampai kepada kekekalan, Tuhan juga menyertai kita. Sekali lagi saudaraku, kalau firman Tuhan sudah tergenapi dalam hidup kita, jangan pernah ragukan pernyataan firman Tuhan. Apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan pasti akan tergenapi. Setiap janji-janji firman Tuhan pasti akan terbukti dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit. Menjadi satu bukti pemberitaan Injil dan kepercayaan kita tergenapi. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang pertama saudaraku ya. Yang kedua boleh lanjut multimedia. Ayat 17 saudaraku. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih tetap hidup di dalam dosa. Kita masih tetap jadi hamba dosa. Kuasa dosa, hukum dosa masih mengikat kehidupan kita. Tetapi yang benar adalah Kristus sudah dibangkitkan. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup saya dan saudara. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Sekali lagi saudaraku, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kamu masih hidup dalam dosamu. Namun Kristus sudah bangkit, memberikan kemenangan juga bagi kita atas kuasa dosa. Ini hal yang senantiasa seringkali saya tekankan saudaraku. Ya, karena ini adalah sebuah pernyataan firman Tuhan. Memang seperti hukum gravitasi bumi, kalau benda kita lempar ke atas, maka pasti jatuh ke bawah. Itu hukum alam, tidak ada yang bisa dirubah. Air itu mengalir dari atas ke bawah, itu hukum alam, nggak bisa dirubah. Ya, sama seperti hukum dosa, saudaraku, bahwa setiap manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan semua orang yang berdosa hukumannya adalah maut, kebinasaan kekal. Itu sebuah hukum yang sudah terjadi karena pelanggaran dan pemberontakan manusia, karena Adam dan Hawa. Tetapi sekali lagi saudaraku, ada sebuah berita yang luar biasa. Kebangkitan Kristus mematahkan semua hukum dosa, tidak lagi berlaku buat hidup saya dan saudara. Dalam Roma pasal 6 ayat 6 dikatakan bahwa ketika kita dibaptis, maka tubuh dosa kita turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan tubuh dosa kita sudah mati, hilang kuasanya. Dan kita hidup dalam hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Ini boleh menjadi sebuah keyakinan yang kita pahami dan kita mengerti saudaraku, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang terus kalah, terus jatuh dalam dosa. Tapi biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kenapa? Karena kita tidak lagi aktif dalam berbuat dosa. Kita tidak lagi terikat dalam dosa. Tapi masih bisa berbuat dosa. Sebab itu firman Tuhan bilang, jangan kamu menjadi hamba dosa, tapi jadilah hamba kebenaran. Minta tolong cuy, air. Sorry sebentar ya, agak seret.
Sekali lagi saudaraku. Oke, boleh lanjut multimedia. Kita yang percaya dimerdekakan dari ikatan dosa itu. Tubuh kita sekarang tidak lagi menjadi hamba dosa. Tubuh kita ini, hidup kita ini tidak lagi menjadi alat berdosa. Melainkan menjadi hamba Kristus, menjadi hamba kebenaran. Ini hal yang perlu kita mengerti dan kita pahami supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam Kristus. Ya. Dan relasi dengan ayat 18, perhatikan ayat 18 saudaraku. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau karena manusia menjadi hamba dosa, maka konsekuensinya mereka pasti akan mati. Mereka pasti akan binasa. Namun saudaraku, kebenaran membawa kita kepada keselamatan. Karena Kristus sudah bangkit, kita tidak lagi terikat terhadap hukum dosa, sehingga kita bukan lagi menerima kebinasaan, tetapi kita menerima keselamatan. Ini pun yang saya mau tekankan, bahwa saudara dan saya punya satu jaminan, engkau pasti menerima anugerah keselamatan itu. Paulus mengatakan waktu kita masih berdosa, waktu kita masih jauh dari perkenanan Tuhan, Kristus sudah mengasihi kita. Dia sudah mengasihi kita, bahkan dia rela mati buat kita saat kita masih berdosa. Lebih-lebih sekarang kita yang sudah percaya kepada Kristus. Kita pasti diselamatkan. Kita pasti jauh dari murka Tuhan. Sekali lagi saudaraku, satu penekanan yang firman Tuhan mau tekankan buat kita bahwa kalau hukum dosa itu mengikat kepada manusia di luar Kristus yang membawanya kepada kebinasaan, maka kebangkitan Kristus buat saya dan saudara membawa sebuah dampak. Kita akan menerima anugerah keselamatan. Hidup kita sekarang yang telah merdeka dari dosa diisi untuk mengerjakan keselamatan dengan senantiasa taat kepadanya. Makanya ini yang selalu saya tekankan berulang-ulang kali saudaraku. Ya, bahwa hukumnya, rumusnya saudaraku, jangan sampai kita berpikir bahwa kita percaya Yesus harus ditambah dengan mengerjakan pekerjaan baik baru kita menerima keselamatan. Enggak begitu saudaraku. Ya, itu legalistik. Orang-orang yang percaya kepada hukum agama. Kayak timbangan gitu, sebuah neraca. Hari ini mana yang kau kerjakan lebih banyak? Pahala atau dosa? Kalau mau jujur-jujuran, mana yang lebih banyak? Nggak akan pernah bisa, saudaraku. Ya, kita menjadi orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang terintimidasi. Iblis akan membuat kita menjadi orang-orang yang kalah, akan membuat kita menjadi orang-orang yang selalu hidup terintimidasi. Tapi yang benar, saudaraku, karena kita adalah orang-orang yang sudah terima anugerah Tuhan, saudaraku. Ya, maka kita boleh menerima keselamatan itu, dan bukti orang yang hidup percaya kepada Kristus, dia pasti hidup dalam kebenaran. Dia pasti hidup dalam kebenaran, hidup yang baru, menjadi hamba-hamba kebenaran yang senantiasa taat kepada Tuhan. Ini yang kedua, saudaraku, ya. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kita boleh menjadi hamba kebenaran yang berdampak, kita pun tidak lagi menerima kematian tetapi keselamatan. Dan yang terakhir, saudaraku, kita lihat ayat 22 dan 23, saudaraku. Ayat 22 dan 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudaraku, ini menarik sekali, saudaraku, ya. Yang ketiga, apa dampaknya dari peristiwa kebangkitan Kristus itu buat kita? Kita memiliki hidup persekutuan dengan Kristus. Dan ini menjadi sesuatu hal yang unik, saudaraku. Sama seperti buah atau adonan sulung, dibuat kudus oleh persembahan sulung yang dikuduskan. Ya,
Begitu pula kebangkitan Kristus membuat semua orang percaya dibangkitkan dalam persekutuan dengan Dia. Jadi saudaraku, di dalam perjanjian lama, orang kalau mau menguduskan adonan untuk roti perjamuan, maka mereka harus membuat dari bagian adonan itu roti sulung. Lalu mereka bawa kepada Tuhan dan itu dikuduskan roti sulung itu. Kalau roti sulung itu sudah dikuduskan di hadapan Tuhan, maka seluruh adonan yang lain yang belum jadi roti, itu pun dikuduskan. Paulus mengambil analogi ini dari konsep perjanjian lama kepada Kristus. Kalau gara-gara Adam satu orang, maka semua orang menjadi berdosa, maka karena Kristus di dalam ketaatannya, setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka dia beroleh pengampunan dosa. Mereka beroleh kehidupan yang baru. Mereka beroleh keselamatan. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, seperti tadi pujian, terhubung dengan Kristus. Dan Kristus menjadi roti yang sulung. Menjadi buah yang sulung, yang menguduskan. Maka semua orang yang percaya kepada Kristus, mereka terhisap di dalam Kristus dan menjadi kudus. Makanya saya mau katakan saudaraku, ini menjadi sebuah hal yang besar dan sesuatu hal yang menjadi anugerah buat kita. Bukan sekedar kita mendengar satu pernyataan, kita bersekutu dengan Kristus. Itu hal yang biasa sepertinya. Enggak saudaraku. Tahu nggak saudara, waktu kita berkata bahwa kita menerima persekutuan dengan Kristus, artinya saudaraku, seluruh keberadaan Kristus itu mengalir buat hidup kita. Anugerah, berkat, kemenangan, kesembuhan, mujizat, semua berkat-berkat Tuhan itu mengalir buat setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena Kristus adalah yang sulung itu. Dan kita semua yang percaya kepada Kristus mendapat bagian yang sama dari Kristus. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Kebangkitan Yesus membawa kuasa, membawa otoritas atas sorga dan bumi. Serta dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bahwa setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, bayangkan segala kuasa waktu Yesus mau naik terangkat ke sorga, dia berjumpa dengan murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan firman Tuhan berkata dengan tegas saudaraku bahwa dia telah dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga setiap makhluk bertekuk lutut menyembah dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Satu otoritas, satu kuasa yang begitu sangat besar dan itu mengalir buat saya dan saudara. Karena itu saudaraku, saya mau tekankan hal ini. Kalau engkau mengerti betul engkau ada dalam persekutuan dengan Kristus, engkau tidak akan mungkin dikalahkan oleh dunia ini. Dunia boleh dalam segala gonjang-ganjingnya. Dunia boleh dalam segala permasalahannya. Orang-orang yang ada dalam persekutuan dengan Kristus yang sungguh-sungguh menaruh iman, pengharapan dan kasihnya kepada Tuhan, pasti akan beroleh kemenangan. Kenapa? Karena ini saudaraku, ya. Persekutuan dengan Kristus saudaraku, itu akan memberikan kepada kita otoritas Kristus mengalir dalam hidup kita. Sama seperti waktu manusia belum jatuh dalam dosa ya. Dunia ini diciptakan maka Allah berkata kepada Adam, berkuasalah dan taklukkanlah bumi. Malah kita sekarang ditaklukkan bumi, itu karena dosa saudaraku ya. Kita bukan menguasai uang, tapi uang dikuasai kita. Uang yang menguasai kita kan. Kita sampai nggak bisa bikin ini, nggak bisa buat ini, buat keluarga juga sampai nggak ada waktu, buat ini juga nggak bisa. Kenapa? Hanya karena untuk cari uang. Kita ditaklukkan sama uang. Padahal firman Tuhan awalnya berkuasalah atas bumi dan taklukkanlah
bumi. Tapi sekali lagi saudaraku, ketika kita ada dalam Kristus, maka kita ada dalam persekutuan dengan Kristus. Dia sebagai roti yang sulung itu, roti yang hidup itu. Dan kita terhisap semua di dalam Kristus. Kita menerima bagian di dalam persekutuan dengan Kristus. Semua otoritas, semua kuasa yang Kristus miliki mengalir buat hidup kita. Amin. Karena itu saudaraku, ini yang perlu saya garis bawahi ya. Persekutuan dengan Kristus memberikan bagian untuk kita yang sangat besar dalam segala hal. Namun, otoritas harus diperoleh dari pelimpahan kuasa. Ya, kita juga tidak sembrono untuk menggunakan kuasa Tuhan. Jangan sampai para murid-muridnya ya. Perlukah kami berdoa supaya langit menurunkan api? Ini ceritanya waktu mereka lagi pemberitaan Injil, saudaraku, ada banyak orang yang menolak. Lalu murid-murid berkata, bolehkah kami berdoa supaya langit mengeluarkan api dan menyambar mereka? Wih serem saudaraku ya, mentang-mentang katanya ya. Sampai mentang-mentang mereka murid Yesus lalu mereka minta seperti itu. Tidak seperti itu saudaraku ya. Kita tidak menyalahgunakan wewenang, kita tidak menyalahgunakan otoritas ya. Kita boleh menjadi pribadi yang mengerti dan menyadari supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Jangan kalah dengan dunia ini. Paskah kemenangan bagi setiap kita orang percaya. Kemenangan bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk, pemuji, kita datang sama Tuhan, kita angkat pujian ini. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Oh,
Bapak terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan-Mu itu membawa dampak, membawa sebuah konsekuensi logis dalam kehidupan setiap kami. Orang-orang yang menaruh pengharapan, kepercayaan kepada berita akan kebangkitan Kristus itu. Yang pertama, bahwa kepercayaan kami dan pemberitaan akan berita kebangkitan Kristus tergenapi menjadi satu bukti bahwa firman-Mu ya dan amin. Apa yang diperkatakan firman Tuhan pasti akan digenapi. Oleh karena itu biarlah setiap kami Tuhan mempercayai setiap janji-janji firman Tuhan. Sebab peristiwa tentang kebangkitan Kristus memberikan kami kemenangan dan menjamin penyertaan Tuhan buat hidup kami. Di dalam kehidupan kami saat ini sampai kepada kesudahan zaman, bahkan sampai kepada kekekalan. Di mana Tuhan Yesus berada, di situ kami berada. Yang kedua, dampak dari kebangkitan Kristus yang menjadi sebuah konsekuensi logis dari kepercayaan kami. Kami tidak lagi diikat dengan kuasa dosa. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kami tidak lagi takluk kepada hukum dosa. Dosa tidak lagi sanggup untuk mengikat kami. Kami boleh menjadi hamba-hamba kebenaran, hamba Kristus yang mengerjakan kebenaran dalam ketaatan kami. Bahkan yang ketiga, dampak dari kebangkitan Kristus menjadi konsekuensi logis dalam kehidupan kami. Orang-orang yang mempercayai tentang berita kebangkitan Kristus itu. Kami memiliki hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kristuslah yang menjadi roti yang sulung. Dan kami orang-orang yang ada di dalam Tuhan yang percaya kepada Kristus. Pemberitaan tentang kebangkitan Kristus akan terhisap, akan memiliki persekutuan hidup bersama dengan Kristus. Dan Kristus yang memiliki segala kuasa di sorga dan bumi. Kuasa itu mengalir buat setiap hidup kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sanggup untuk menguasai bumi dan menaklukkan bumi. Kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki bagian yang sangat besar di dalam segala hal, otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang berkemenangan. Karena kami ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kristus sudah bangkit buat hidup kami. Dan kami menerima anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati oleh firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk, coba yuk kita sama-sama yuk pekikan 3 kali. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Amin. 2, 3. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ya. Untuk Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bisa juga melalui QR barcode yang ada sebelah kanan kiri Bapak Ibu. Mari kita datang, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang rela mati dan bangkit Tuhan pada hari ini Tuhan. Sebagai peringatan kami bahwa Tuhan Yesus telah menang atas maut. Dan kami hari ini Bapak ingin bawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin
angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebus, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Yes. Tuhan Yesus berkati persembahan kita semua. Sebentar kita menyaksikan warta, saya persilakan. Shalom Jemaat GBK Tarizo, Warta Jemaat, Minggu 20 April 2025. Everybody clap your hands in the air together. Mari bertepuk tangan dan semangat bersama-sama. Yesus telah hidup. Mari kita puji Dia. Kita menyembah Allah yang hidup. Yesus Kristus. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Ibadah 2 malam dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam. Dan 2 pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2 yang diadakan pada hari Sabtu setiap 1 bulan sekali. Ibadah anak atau Tarizo Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja lantai 1. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung dalam ibadah youth atau KAG yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Info ibadah Komsel Poris Indah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 April di rumah Bapak Susanto Afon. Komsel Poris Gaga hari Jumat tanggal 25 April bertempat di gereja. Dan Komsel Cipondo dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Mei bertempat di gereja. Ibadah WBI dilaksanakan setiap minggu pertama dan ketiga hari Sabtu pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 27 April dengan pembicara Bapak Samuel Nindito MTH. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudara Daniel Rudianto, Ibu Wawa, Saudara Giovanni, Ibu Silvana Maurin, Ibu Tio Aihwa, Saudara Timotius Aditya Saputra, dan Saudari Michelle. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah Warta Jemaat untuk minggu ini. Terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani sepanjang minggu ini tanpa terkecuali. Terima kasih juga kepada hambanya atas firman Tuhan yang disampaikan. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun buat Saudara Daniel, buat Ibu Wawa, buat Saudara Giovanni, buat Ibu Silvana Mauren, buat Ibu Tio Aihwa, juga Saudara Timotius, juga Saudari Michelle. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, diinformasikan untuk satu berita, Ko Afon sekarang lagi di rumah sakit ya. Jadi kita dukung dalam doa sama-sama. Ada saraf kejepit dan ini masih menjadi bahan pergumulan. Apakah akan dilakukan operasi atau tidak gitu ya. Dari pihak dokter minta supaya dioperasi. Tetapi ya masih jadi pergumulan begitu ya, karena
kita mengeri juga dampak operasi dari saraf kejepit ini gitu ya. Biar kita mohon anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan bersama-sama. Dan nanti mengenai tentang Komsel, mungkin nanti Bu Gembala sama Cemawar bisa diatur ya. Kalau memang misalkan nggak memungkinkan, nanti coba dicari alternatifnya ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyatakan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus dari kematian. Kristus sudah menang, Kristus sudah bangkit, menyatakan bahwa Engkau adalah pribadi Tuhan yang hidup bagi kami. Dan kami mempercayai pemberitaan tentang kebangkitan Kristus itu. Oleh karena itu ada sesuatu dampak, konsekuensi logis yang kami terima dari kepercayaan kami tentang kebangkitan Kristus itu. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menerima penggenapan janji firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan nyatakan pasti akan tergenapi. Bahkan setiap kami Tuhan sudah dibebaskan dari ikatan hukum dosa. Kami boleh menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Kehidupan kami mengerjakan keselamatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menerima persekutuan dengan Kristus. Kristus menjadi yang sulung di dalam kehidupan kami. Dan otoritas, kuasa dan kasih Tuhan itu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami berkuasa atas bumi. Kami menaklukkan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu. Para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini tidak terkecuali. Tuhan memberkati. Bahkan dengan penuh sukacita kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat saudara Daniel, buat Ibu Wawa, saudara Giovanni, buat Ibu Silvana Mauren, buat Ibu Aihwa, buat saudara Timotius, buat saudari Michelle, kami berdoa, Tuhan anugerah-Mu, kasih-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Biarlah tambah usia, apa yang menjadi harapan, cita-cita masa depan mereka, boleh tergenapi karena berkat yang daripada Tuhan. Kebaikan Tuhan memelihara kesehatan mereka, supaya senantiasa baik adanya kesehatan mereka, perlindungan dari Tuhan juga menyertai. Bahkan kami berdoa Tuhan, mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan. Biarlah hidup mereka semakin berkenan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalamnya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan, bersatu hati bersama-sama. Dalam pergumulan kami Tuhan untuk gereja kami. Kami percaya Tuhan yang sudah memulai pembangunan gereja ini, maka Tuhan juga yang akan menyelesaikan pembangunan gereja ini. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan limpahkan berkat buat setiap kami supaya kami memberkati pekerjaan-Mu. Berikan kami hati seperti Daud yang lebih mencintai rumah Tuhan daripada harta kepunyaannya. Sehingga dapat menabur yang terbaik untuk rumah Tuhan.
Bahkan kami percaya Tuhan yang akan memberkati para donatur-donatur. Tuhan gerakan hati orang-orang, hati bangsa-bangsa tergerak untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan di dalam setiap kegiatan ibadah, dalam setiap program kerja rencana, setiap hal-hal yang diperbuat dan dikerjakan di gereja ini. Tuhan memberkati. Pagi ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat Bapak Susanto Afon yang saat ini ada dalam perawatan di rumah sakit. Kami memohon anugerah-Mu dan berkat-Mu buat kesehatannya. Pagi ini Tuhan kami mohon kuasa dan mujizat Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Kalau Tuhan kehendaki kami minta tidak perlu operasi. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Kuasa Tuhan masih ada. Karena itu saat ini kami menyatukan hati kami. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan, pemulihan buat saraf-saraf kejepit yang ada di bagian leher maupun bagian punggung dari Ko Afon. Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Semuanya menjadi sehat, menjadi pulih. Seperti Tuhan menciptakan kami. Sungguh baik adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan anugerah-Mu, kasih-Mu yang terbaik yang Tuhan nyatakan untuk kehidupan Bapak Afon. Kalau Tuhan memang kehendaki harus operasi, maka biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar oleh karena kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon anugerah-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Tuhan berkati buat Ibu Mawar, buat anak-anak semua keluarga besar, berikan keteguhan hati. Anugerah Tuhan memampukan mereka untuk menghadapi tantangan ini. Biarlah Ko Afon juga secara pribadi tetap bersabar, tetap teguh hatinya, tetap percaya mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya mujizat kuasa Tuhan dinyatakan. Berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Di dalam anugerah-Mu kami bersatu hati berdoa. Biarlah Indonesia mendapat kemurahan Tuhan. Indonesia tetap survive di tengah-tengah masa-masa krisis ekonomi dunia ini. Indonesia tetap bisa berjalan dengan baik, roda pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, bahkan seluruhnya berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Karena itu urapi dan berkati pemerintahan kami, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan dan membawa sejahtera bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap kehidupan kami. Dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya. Menjadikan berhasil dan beruntung dari setiap apa yang kami usahakan, yang kami kerjakan. Tangan Tuhan melimpahkan berkat. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan Allah yang melimpah. Dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kami jemaat-Mu di GBK Tariso tidak ada yang hidup susah, tidak yang hidup kekurangan. Kami semua diberkati, pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, dagangan kami diberkati, toko kami, perusahaan kami, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Biarlah sejahtera Tuhan juga mengalir dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Sejahtera itu mengalir di tengah-tengah keluarga kami. Menjadikan keluarga yang harmonis, penuh dengan kedamaian dan sukacita. Dan biarlah kami pulang ke rumah kami masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati katakan amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.